Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bokes. Kali ini kita kedatangan tamu jauh nih dari luar kota. Bukan. Bro, Pak Is. Oke. Bro. Iya, tepuk tangan lagi. Kayak ngelepas burung dara. Yo. Jauh. Perjalanan gimana perjalanan? Tadi dulu gua kasih salam dulu Iya. buat YouTubers yang Asik, ada di rumah. YouTubers. Oke. Para pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue Pais dari Kan udah gue kenalin tadi. secara Oke. langsung dong direct Siap, nih, siap, ya nggak? siap. Oke. Biarin dulu. Siap. So, gimana? Tadi gimana perjalanan, Is? Perjalanan gua cukup aman sih ya karena kan sekarang kan katanya lagi checkpoint kayak gitu ya. Cuman alhamdulillah sih sepanjang jalan yang gue lewatin aman-aman aja. Gue tanya dari mana? Dari mana? Heeh. Tadi lu nanya bagaimana di jalanan. Bener Malik. Gue di Curug, Curug. Tangerang, salah satu kota terbesar di Tangerang. Ya mungkin kalau lu cari peta nggak Udah ada susah, kali ya. susah. Oke, brother, lu itu kan sekarang jadi apa ya? Jadi reseller sepatu ya? Jadi reseller Salah sepatu. pengusaha sepatu. Lebih tepatnya sih gue Apa tuh? pengusaha lah ya. Pengusaha. Jadi Lu gua kalau reseller kan gua nggak ada modal, artinya gua cuma foto-foto barang orang terus gua jual lagi ya kan lewat medsos apa gimana. Kalau ini kan istilahnya lu ada fisik store-nya ya? gua ada fisik, ada store, Ada offline-nya. offline-nya. Tapi sebelumnya kerja, Is? Sebelumnya kerja? sih Pernah kerja. ya cukup lama lah ya malang melintang di dunia kerja ya back office atau yang di lapangannya Marketing rasain gitu. lah ya kayak marketing atau di ya di back office lah kayak gitu. Cuman kayaknya setelah ngerasain namanya nyoba usaha gitu ya kan awalnya sih gimana nih Sulit. ya pengen cari apa gitu usaha yang tepat gitu. Cuman kayaknya gua ngeliat di sepatu kayak ada peluang gitu ya kan, jadi ya kenapa nggak coba gitu, akhirnya ya udah sampai sekarang akhirnya Itu karena faktor apa sih? Faktor kebetulan apa lu udah rencanakan sebelumnya lu mau jualan sepatu? kalau Emang passionnya kalau di dibilang situ. faktor sih secara kebetulan sih ya. Kebetulan. Karena sebenarnya gua nggak pernah terlintas pengen jualan sepatu, pengen ya kasarnya dagang sepatu gitu ya. Cuman karena mungkin awalnya banget sih gua ngeliat waktu itu ya karena ada sepatu-sepatu murah gitu di daerah-daerah gue sendiri gitu ya kan, jadi ya gue coba aja gitu ya kan, belanja sendiri ya kan dari sepatu ya sepatu yang kita bisa bilang nggak yang ori-ori banget lah gitu ya. Intinya Maksudnya berawal dari sepatu yang situ. banyak beredar di Indonesia ya. Di Apa Jakarta. basicnya lu suka koleksi sepatu atau apa, Is? Enggak. Kalau koleksi sepatu juga enggak juga. Gue juga bukan koleksi sepatu atau bukan maniak sepatu ya, Emang bukan kolektor sepatu. kebetulan aja deh. Tadinya memang kebetulan karena mungkin Sepatu baru dia jualannya belum. iya karena gue mikir ya kita kalau di usaha itu kan kita istilahnya semua kita bisa manage semua ya kan. Artinya dari jualan kita ya semua kita bisa manage sendirilah dibanding kita yang awalnya kerja kayak gitu. Itu mulai kapan tuh, Is? Lu maksudnya tuh lu memulai usaha tuh benar-benar mulai usaha. Kalau usaha gue kalau terhitung dari sekarang ya mungkin 7 tahunan ada ya. 7 tahun, 7 lama ya? tahun ya udah lama lah itu 7 tahun. Jadi ya istilahnya yang ngerasain juga yang jatuhnya juga pernah, sepi-sepinya juga pernah. Nah terus Pernah tutup buka lu ya? ya Vakum gitu. pernah ngerasain tutup buka juga gitu ya kan, sampai ya akhirnya Alhamdulillah sekarang alhamdulillah bisa ya stay ya. jalan lagi gitu. Terus kira-kira Iya, keren. Gimana penjualan? Bagus. Lebaran. kalau penjualan lebaran kemarin sih ya alhamdulillah ya, lebaran omset lumayan tinggi juga gitu ya kan. Karena emang lagi musimnya juga lebaran. Biasanya kan sepatu itu iya kalau sepatu kan nggak kayak istilahnya sandang pangan ya, mungkin sepatu pangan kali ya kan, jadi kebutuhan kedua. Jadi mungkin orang itu membutuhkan sepatu
bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali ya kan, tergantung tuh sepatu kuat atau enggaknya gitu ya kan. Jadi nah kalau di musim-musim lebaran gitu kan emang pasti, karena kan istilahnya emang lagi momennya kali ya, momennya ya. Mungkin ada beberapa yang mikir males gitu, karena kita kan lagi corona juga nih kayak gini ya kan, males juga gitu untuk keluar untuk beli, untuk belanja barang gitu, orang online gitu. Tapi ya alhamdulillah aja sih, yang namanya ya ada kebutuhan COVID juga. ini lu masih Gitu begitu maksudnya tuh. Terus kan lu kerja nih, lu pertama kerja berapa tahun lu kerja dari lulus kuliah atau? Kalau kerja sih gue udah. Sebelum lu mulai usaha, Iya. lu kerja di bidang apa sih? Maksudnya di industri apa sih? Gue kalau di industri sih dari industri pariwisata pernah, di hotel ya kan. Otomotif pernah lu juga. Ya otomotif sih baru-baru yang terakhir lah ya. Terus gue juga ya terakhir juga kayak kalau di otomotif gue di marketing. Intinya sih gue dari pariwisata sampai ke marketing, kagak nyambung sih sebenarnya. Di pariwisata kan ada marketingnya juga, bro. Ya tapi kan gue kan di hotel bro, istilahnya ya tahun diri ya kan di hotel. Akhirnya ya ada temen juga yang awalnya nyoba ikut ke marketing ya kan. Ya udahlah akhirnya terjun Sambil juga. belajar Ya salah satunya yang pernah gue jalanin dulu ya pernah kayak di iklan kayak gitu ya, di advertising gitu ya, mungkin TV lokal sih waktu itu mainnya itu bro. Iya kan. Oh, di advertising ya, media placement ya. Nah, dari masuk dunia kerja tuh tahun berapa tuh awal mula? Kalau kuliah ya, apa lulus SMA lu udah mulai kerja? lulus kuliah lah ya. Lulus kuliah tahun kalau ya benar-benar. Tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2004 lah ya. 2004. 2004 sampai lu bekerja dari tahun 2004 sampai dengan Gua itu masih di pariwisata itu gua. Tapi lu sempat usaha juga ya? Kalau gua pernah salah tuh kayak fotokopi lu ya, buka usaha. Nah itu zaman-zaman gua kuliah. Itu kuliah, lu kuliah sambil buka usaha. Ya, sambil gitu. buka usaha. memang jiwanya udah jiwa. Iya, basicnya. Udah jiwa bisnis. Amin. Karena orang tua lu bisnis juga kan? Ya, dagang juga kan? Dagang juga. Jadi lebih lama kalau mulai lu tarik mulur ke belakang, sekarang ini lebih lama lu usaha ya dibandingin lu kerja. Ya kalau untuk kerja di satu bidang sih gue lebih lama usaha gitu. Artinya gue kan dalam bidang gue kan beda-beda kan, dari yang pariwisata ke marketing itu kan istilahnya beda-beda. Nah kalau kerja itu kalau secara keseluruhan ya mungkin lebih lama usahanya kali ya. Iya maksudnya berarti lu kan kalau mulai kerja loh di industri apapun itu dari tahun 2004 sampai 2007 tahun ke belakangnya 2012-an lah ya. 2012. Nah dari 2012 sampai sekarang kan berarti lu usaha kan? Ya. Usaha. Dan selanjutnya akan usaha terus. Insya Allah pasti usaha terus. Udah yakin di situ ya, nyaman di situ ya. Karena ya gue yakin juga buat semua nih yang pendengar podcast nih, gue rasa lu juga ya. Gue yakin kalau lu udah ketemu jalan lu buat usaha, lu pasti bakal nggak mau jadi karyawan mau jadi karyawan lagi atau terikat dengan suatu perusahaan. Pasti lu pengennya tuh gue lanjutin lagi lah usaha gue gitu. Nikmatnya di mana sih? Nikmatnya lu bisa memanage sendiri waktu ya, gitu ya. Secara manajemen kita kuasain tuh semua ya kan, secara manajemen gitu ya kan, baik itu dari segi time sama ya bisnis lo kayak gitu ya kan. Terus apa? Jadi istilahnya paling enak sih kalau lu punya usaha di rumah atau lu coba mau bikin usaha gitu ya kan. Nanti kalau lu udah ketemu titiknya, apa yang titik nyaman dalam usaha lu ya kan. Gua rasa lu bakal pengen terus lebih semangat lagi. Kalau dari lu sendiri guys, lu faktor apa deh? Wah, gua harus usaha aja sendiri, gua nggak mau kerja. Apa tuh guys? Ada sesuatu hal apa emang mengalir sendiri aja? Karena kalau
yang gue rasain nih kalau kita usaha udah pasti gini ya. Walaupun kita punya istilahnya kasarnya keuntungan kecil gitu ya kan, lu punya keuntungan kecil dari usaha lu itu, tapi kalau misalkan lu yakin, lu jalanin terus, dan gue yakin juga tuh suatu saat pasti akan gede Iya. keuntungannya gitu. Oh kayak gitu ya. Faktor-faktor yang lu Iya. mau jadi usahawan. Ya karena kembali lagi sih keuntungan juga, kita bicara Iya. keuntungan gitu ya kan. Kenikmatan lu berusaha gitu. Dan kedua juga lu kalau udah punya keluarga nih lo semua ya kan, lu ngerasa kalau lu punya usaha lu lebih deket lagi sama keluarga lu karena ya otomatis kan istri lu juga kan pada istilahnya Waktunya lu yang ngatur sendiri ya. ngatur sendiri, terus juga kalau kita ada anak juga istilahnya kita bisa ketemu tiap hari. Iya, benar. Kayak gitulah istilahnya. Itu nikmatnya sih kalau buat gue sih. Kalau kita usaha. dari itu pendapatan nih, Ah, ada nggak perbedaan yang signifikan dari lo bekerja terus dibandingin sama lo usaha? oh ya pastilah, pasti. Karena gini ya mungkin lu juga semua udah pada tahu kan kalau misalkan lu kerja itu pasti yang lu dapetin income lu pasif lah, artinya sebulan itu segini paling lu nunggu demo ya kan, Mayday, nunggu kenaikan Gaji. baru gaji lu naik. Baru tahu. Oh jadi kalau misalnya mau naik harus demo dulu gitu. Ya kan gitu Kalau di bro, Indonesia negara kita begitu. bro. Iya. Nah, Kita harus maksa dulu atasan. misalkan nih lu nunggu ngarepin gaji naik udah pasti nunggu demo ya kan. Kalau kinerja lu nggak bagus, Nggak lu juga naik-naik. belum tentu naik-naik. ya Turun kan? bisa kali ya? Turun bisa. Sekarang begini, lu nggak ada rezeki di kerja, tapi kan kali aja lu di usaha lu ada rezeki gitu kan. Ya artinya lu nganggap usaha gue kecil banget nih kayak gini nih, gimana gue mau sukses gitu kan. Tapi kan setidaknya kalau emang lu ulet ke depannya lu kan pasti akan lebih sukses gitu kan. Iya. Kecuali lu kerja. Kalau lu kerja kan itu yang lu tungguin yang gue bilang tadi, lu nunggu Mayday ya kan. Baru naik gaji. Nunggu gitu ya. demo ya kan. Nunggu demo, belum lagi nunggu kinerja lu harus bagus, lu harus patuh sama atasan lu kayak Belum gitu-gitu. dipus-pus dari atas. Yoi bro. Karena Gitu. itu lu usaha. Ya. itu. Salah Itu satunya yang memicu dia untuk melakukan usaha sendiri adalah waktu tadi kan. Terus lu Terus punya pendapatan family time yang lah, lebih, family yang lebih time. oke ya. Family time istilahnya lebih penting lah ya Iya, buat kita ya, family time gitu ya kan. Gitu. Terus juga ya yang pasti keuntungan artinya Lebih besar daripada lu jadi kalau kerja apa orang misal gitu ya. kalau misalkan kita bicara nih maaf ya, gue sendiri kan gue sepatu ya, artinya gue dagang yang sifatnya kebutuhan kedua. Biasanya kalau kita dagang kebutuhan kedua itu baik sepatu atau pakaian. Biasanya itu ya maaf nih, ini bukan gue lagi buka-buka apa sih dapur ya. Artinya memang kalau kita dagang yang kebutuhan kedua itu udah pasti kita dapat keuntungan double dibanding kita jual kebutuhan pangan. Ya. Kayak sandang ya yang pertama itu ya gitu, kayak makanan kayak gitu-gitu ya kan. Itu kan Karena lebih costnya kecil. gitu Is ya. Apa karena kalau makanan kan kita harus belanja Karena tiap gini, hari. kita kan gini, kita jual kebutuhan kedua itu biasanya dibutuhkan itu kan nggak setiap hari. Iya. Jadi kenapa kita jual modalnya keuntungannya lebih besar daripada jual makanan gitu? Karena kan orang itu daya belinya itu nggak mungkin orang beli sepatu besok beli sepatu lagi, kan nggak mungkin. Artinya sekali dia beli sepatu pasti dia akan beli 6 bulan atau setahun lagi ya kan. Jadi ya mungkin dari situ juga Kebanyakan orang seperti keuntungannya. itu. Sepatu itu kebutuhan sekunder. Paling setahun beli sepatunya 2 kali ya. Iya. Sekolah sama lebaran. Kebanyakan orang seperti itu. Makanya kita sebagai pedagang-pedagang yang kebutuhan kedua juga gua rasa tuh ngambil keuntungannya ya mungkin lebih besar dibanding kita jual makanan kayak gitu. Pola berdagang lu tuh seperti apa sih, Is? Lu kan punya toko nih. Barang yang lu ambil tuh dari mana?
Gua biasanya dapat dari rumah produksi langsung atau dari agent. Oke. Dari agent kayak gitu. Misalkan ya biasanya gua udah megang beberapa rumah produksi di daerah gua ya kan. Ya mungkin kalau yang orang-orang Tangerang pasti tahu lah ya, kayak Cikupa kayak gitu kan pasti pada tahu nih. Cikupa itu kan bener-bener terbesar lah istilahnya untuk Produksi sepatu, produksi ya. sepatu. Jadi target lu tuh middle industrinya. ke bawah Is ya. Middle ke bawah. Sepatu middle ke bawah. Middle Ya. ke bawah. Targetnya untuk middle ke bawah gitu. Nah, jadi kalau di Tangerang itu kan emang terbesar untuk sepatu-sepatu lokal gitu. Jadi ya kebetulan deket juga sih sama rumah gitu. Ya, Jadi ya. istilahnya Kayak faktor lebih dekat ke rumah sih kalau gue bilang yang menjadikan lu jadi jualan sepatu ya. bisa jadi. Iya itu dia bilang tadi bisa memanage waktu bisa Dan sama jodohnya sih istrinya. Jang, kalau gue Iya. bilang jodohnya dia tuh memang cocok di sana. Iya, Iya. gitu. Makanya kalau ya mungkin yang rumah-rumah deket-deket yang daerah Tangerang, Curug, Cikupa itu sekitarnya lah pasti tahu lah istilahnya produksi-produksi sepatu gitu ya kan. Kayak Pasar gitu-gitu. lu berarti offline aja Is ya, gak ada online, jual-jual online kayak di media sosial. Kalau online sih gue sekarang lagi fokusnya emang ke offline sih Offline gitu ya kan. Karena ya dulu sih pernah main-main online kayak gitu ya kan, cuman Nggak ada yang memanage kali ya gitu kayaknya ya kalau gue lebih yakinnya direct sale sih ya, direct sale kayak gitu. Ya kan lu mengandalkan store lu ya, toko lu ya. Karena gue jual toko, jual barang yang ada di toko. Gua dulu juga waktu gue main online yang gue foto ya barang toko, nggak ada istilahnya gue foto barang A yang gue kirim hasilnya Z kan nggak kayak sekarang kan kebanyakan kayak gitu ya kan. Jadi Gambarnya barang bagus, yang datang Ah. ada coaknya gitu ya. Iya. Is, rencana ke depan mau kayak gimana Is? Pengembangan bisnis lu Is? Ada plan apa rencana ke depan? Kalau Pengen bikin store banyak Is ya, di mall kalau bisa Is. gini. Jualan kan barangnya. Kalau gue sih kedepannya gini ya, kita punya brand. Iya. Ya. Punya merek sendiri. Oh Ya, iya. punya brand sendiri, punya Itu brand. gue lebih Jadi brand-brand sepatu-sepatu indie gitu Iya, ya, buatan. boleh kita collab lah nanti. Ya gini, selama ini yang kita kenal kan ya banyakan dari Bandung gitu ya kan. Iya. Sebenarnya Masih megang dia ya, Bang. ya sebenarnya potensi di Tangerang. Tangerang juga banyak kayak gitu kan. Itu kalau emangnya kita punya konsep yang bagus, yang mateng, brandnya gua rasa sih jalan sih. Iya. Gitu. Karena lu kan udah punya ilmu marketing juga ya. Salesnya ya. Ya. Untuk Kapan tuh rencana? Untuk brandnya Coming soon. coming soon lah. Ya. Masih corona men. Menarik sih tuh kalau lu bikin Iya, brand sepatu sendiri, Ah. model sendiri. Tadi gua kepikiran sih. Kualitas juga sendiri. Wah kalau si Pais punya brand sendiri, boleh nih kita ikut-ikutan. Gitu. Minimal kita pasarin. Ya, setidaknya kalau untuk interview yang kedua gue udah punya brand, Iya, ya pasti gue panjang taruh di sih. sini. Interviewnya nggak di sini kali. Ya lu nyari tempat yang lebih oke lagi. Ya, lu ke rumah gue. Di Terus kalau lu jualan di sini lu jualan sepatu. Harga sepatu lu kalau sama yang lain-lain keunggulannya apa? nanti ke depannya. Kalau Sekarang untuk juga nggak apa-apa. untuk Kalian aja viewers daerah misalkan Tangerang. gue punya brand gitu ya kan, apa yang gue unggulin dari brand gue gitu. Enggak, sepatu lu sekarang biar di Kan Oh, sepatu yang dijual sekarang kan pasaran juga banyak. Iya, iya apa biar dia belanja ke tempatnya dia. Kalau Oh, makanan kan gua rasa gua lebih asin nih, garamnya lebih banyak kayak gitu. Karena Kan banyak tuh sebenarnya gini, kalau kalau jadi gini, kenapa yang bikin orang beli di store toko itu lu apa? apa? Oh iya, Iya. paham gue. Jadi gini, kalau sebenarnya daerah gue itu banyak toko-toko sepatu kayak gue, ya kan. Oh banyak di Ya, daerah situ. ada beberapa lah ya gitu ya. Karena istilahnya Harganya lu bersaing atau apa iya ya? udah pasti harga udah pasti bersaing. Bersaing gitu, lebih ya kan. murah apa lebih mahal? Lebih murah. Kadang gini, mereka yang istilahnya udah nurunin harga, ya kan, lalu mau nggak mau
ya gue juga ikut. Tapi kadang-kadang istilahnya harga dia mungkin gue turunin lagi Iya. untuk harga gue Dia gitu. lebih murah ya. Yang lebih murah dikit kayak gitulah. Kita sama. Iya, kalau sepatu satu yang gue jual sih banyak sih di pasaran ya kan. Iya, banyak, iya. banyak Karena lah lu kan, istilahnya. karena lu kan memang ngambil dari produksi besar ya, dan lu pilih kata lu tadi by series gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan untuk toko-toko retail kayak gua, itu kan rata-rata pasti belanjanya masih yang kodian lah ya, kodian atau serian kayak gitu-gitu ya kan. Jadi kita juga istilahnya apa namanya, belum bisa untuk main yang gede gitu ya, kayak misalkan untuk belanja banyak, stok banyak gitu ya kan. Tapi minimal lu udah punya plan ke depan mau punya brand sendiri. Ya, Itu sih yang menarik buat. itu rencananya ya mudah-mudahan lah, insya Allah Amin. gitu. Kita doakan aja semuanya. Karena kan Yes. Ya, ada lagi? ya kalau buat apa nih, kalau misalkan untuk pendengar nih, Tips deh untuk Tips. para kawan-kawan kita yang di bawah kita ya usianya ya, yang mau mulai usaha. Yang baru lulus, fresh Kasih motivasi ke mereka lah biar mereka lebih pede untuk memulai usaha. iya. Jadi gini, buat lu semua yang lagi mau merintis atau lagi merintis atau baru mau mulai, ya kan, cuman kuncinya satu sih, lu harus yakin. Niat tuh ya. Ya, nih yakin, dan doa lu gimana sama yang ya sama Allah lah. Gitu, gimana cara lu berdoa. Produknya yang sama pasti niat ya. gitu. Kalau produk lu jangan suka ngikut-ngikutin pasar. Biasanya lu nanti terombang-ambing. Lu harus ada rasa idealis juga gitu dalam apa yang lu mau dagang gitu, apa yang lu mau jual gitu ya. Artinya misalkan lu udah punya satu nih yang lu udah pegang, ya coba aja, jangan Cepat putus asa. iya, artinya lu udah jual satu barang, nanti ngelihat barang lain, toko lain rame, lu ikut-ikut jualan kayak toko lain gitu. Artinya coba lu fokus dulu ke usaha lu yang satu itu gitu. Gua rasa sih insya Allah Siap. depannya Bertahan gitu ya, Mantap, maju. mantap. Kayak gitu aja sih. Ya. Kita tunggu brand lu Siap, ya. Brand yang siap. lu bener buat sendiri. Nanti gua taruh di sini. Itu yang gua tunggu. Yoi. Oke ya. Gitu aja perbincangan singkat kita sama Bro Pais, orang yang udah 7 tahun bekerja, ganti-ganti profesi, akhirnya memutuskan buka usaha sendiri dan punya plan ke depan, punya brand sendiri sepatu, dan itu tuh jarang banget loh orang punya brand sendiri. Amin. Oke, demikian gue Abdul. Gua Iwan. Dan gua Pais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.